masjid cantik namanya Masjid Hagia Sophia ditutup, dirubah menjadi museum. Azan, baca doa tidak boleh pakai bahasa Arab, mesti pakai bahasa lokal, bahasa daerah, karena dianggap bahasa Arab ini bahasa kemunduran, merusak nasionalisme, cinta tanah air. Itu di Indonesia tidak boleh azan pakai bahasa Arab. Bayangkan gimana bunyi azan di Jakarta. Allah gede banget. Allahu Akbar. Datang tentara, polisi tangkap, gantung, mati. Tarekat Naqsyabandiyah, tarekat Khishtiyah, tarekat Qadir. Apalagi kalau sampai ada penceramah macam gini, dibubarkan dan penceramahnya langsung ditangkap, digantung. Nama presidennya Ataturk. Akhirnya Ataturk kena penyakit 6 bulan sakratul maut, nggak mati-mati. Akhirnya selesai. Dah, kita pindah ke kasus berikutnya. Kata jamaah, Ustadz kami ini mau ngaji, kok ceritanya kasus-kasus saja ini. Saya mau menceritakan bahwa agama ini sudah lama mau dihilangkan orang, tapi nggak hilang-hilang. Karena agama ini bukan punya kita. Agama ini punya Allah. Inna dina indallahil Islam. Jadi kalau ceritanya agama ini mau dihilangkan dari Indonesia, sudah lama mau dihilangkan. Ada orang sengaja pura-pura masuk Islam, belajar bahasa Arab, berubah namanya menjadi Abdul Ghafur. Untung nggak Abdul Somad. Masuk dia ke Makkah, tinggal di Makkah selama 6 bulan. Belajar kepada orang Indonesia yang ada di Makkah. Namanya bergelar Sayyid Ulama Il-Hijaz. Ulama Indonesia yang ada di Makkah itu waktu itu belum ada lagi nama Indonesia. Masih lagi pakai daerah-daerah. Dia adalah Syekh Nawawi Al-Bantani. Makamnya di Ma'la Makkah Al-Mukarramah. Setelah belajar dia kepada orang Indonesia, ingin mengetahui bagaimana sifat orang Indonesia, karakter Indonesia, bagaimana bahasa orang-orang yang dipakai di Indonesia. Belajar lagi dia kepada orang Indonesia yang jadi Imam Masjidil Haram, Syekh Ahmad Khatib Al-Minkabawi. Setelah itu dia pun terbang ke Indonesia dan dia pergi mengobok-obok Aceh, mau berhasil. Akhirnya dia balik ke Jawa Barat dan kembali ke Amsterdam, mati di Belanda. Setelah mati di batu nisannya tidak pakai nama Abu. Kafir, murtad, perusak Islam. Dia yang mengajarkan Islam tidak perlu dunia. Islam ini yang penting akhirat. Tanah biar kami garap. Akhirnya tanah-tanah Indonesia diambil oleh Hindia Belanda VOC untuk ditanami sawit, karet, ditanam tebu, dipasang rel kereta api. Mereka mau mengambil Indonesia. Berhasilkah Belanda mengambil Indonesia? Tidak. Ia mengambil suatu negeri berhasil. Ada. Orangnya lebih tegap dari kita, lebih berotot, lebih gagah, lebih seram, lebih menakutkan. Nama sukunya Aborigin. Suku Aborigin. Kulitnya hitam, matanya besar, badannya tegap, tinggi 2 meter. Aborigin, suku asli Australia. Sekarang Aborigin tidak punya apa-apa. Tanahnya diambil oleh orang putih. Makanya Australia itu dipimpin oleh orang putih, orang yang datang dari Eropa. Ada lagi orang yang tanah airnya diambil dan orang yang nggak punya apa-apa. Ada. Matanya sipit,
kulitnya kuning, rambutnya lurus, orangnya besar, tinggi, tegap, hebat. Mereka dikenal dengan orang yang ganas, hebat naik kuda, hebat memanah, hebat menembak. Mereka dikenal dengan suku Apache, Indian. Orang Indian tidak punya apa-apa karena negaranya sudah diambil, tanahnya diambil, dirampas. Siapa yang mengambil? Donald Bebek, Donald Trump. Amerika. Amerika itu penduduk aslinya adalah Apache Indian. Kalau dilihatlah fisik tiga orang ini, orang Indian Apache, orang Aborigin, orang Indonesia. Orang Indonesia lah yang paling kecil, paling lemah, letoy, lesu, loyo, lunglai. Tapi tanah airnya tidak bisa diambil. Jadi dari beberapa kasus ini, apa yang membuat Indonesia ini tidak bisa diambil? Karena ada di dalam dirinya itu sesuatu kekuatan yang luar biasa. Walaupun badannya kurus, walaupun dia nampak tak bertenaga, tapi dia bisa meneriakkan sehingga Belanda pontang-panting lari ke Amsterdam. Takbir katanya. Belum sarapan aja kayak gitu takbir. Bayangkan kalau udah sarapan. Belanda menjajah kita 350 tahun. Sebetulnya itu tak betul. Itu kalau dihitung dari sejak Belanda, Portugis menginjakkan kaki. Portugis masuk, Belanda masuk, Sekutu masuk, Inggris masuk. Enggak ada yang tahan di Indonesia. Yang pertama kali datang kapal Portugis. Nama negaranya Portugal. Nama orangnya Portugis. Itu satu. Nama orangnya Portugis. Nama negaranya Portugal. Portugal itu negara, bukan persatuan orang tua gatal. Ngapain orang Portugis datang kemari dari Eropa sana? Dia mau mencari cengkeh. Karena cengkeh cuma tumbuh di Indonesia. Tepatnya di mana? Di Maluku. Tidore Ternate. Akhirnya mereka terusir, hilang. Yang bertahan Belanda. Jadi sebetulnya angka 350 tahun itu bukan di suatu daerah, enggak. Tapi dihitung sejak kapalnya mendarat sampai akhirnya kita proklamasi 17 Agustus 1945. Akhirnya Belanda, Jepang 3 tahun setengah. Kok bisa Jepang itu yang begitu kuat? Cina sekuat itu, Cina sehebat itu, tumbang, ditaklukkan oleh Jepang. Jepang itu manusia luar biasa. Sampai hari ini ditakuti orang. Shogun, samurai, ninja. Enggak ada yang bisa mengalahkan Jepang. Kok bisa Indonesia mengalahkan Jepang? Hebatnya Allah menolong. Jepang yang sudah berkuku di Indonesia tiba-tiba pulang kampung. Kenapa? Hiroshima, Nagasaki kena bom atom. Rumahnya kena bakar, pulang sendiri dia. Pulang Jepang. Saking kan Jepang itu terburu-burunya pulang, tinggal selopnya. Itu maka disebut dengan sendal Jepang. Apa ibu yang dimuliakan Allah SWT? Akhirnya kita tidak membawa nama suku. Jerman, suku Jerman, tanah Jerman, bahasa Jerman. Inggris, bahasa Inggris, suku Inggris, bangsa Inggris, kerajaan Inggris. Nama ratunya baru aja meninggal, Elizabeth. Digantikan oleh anaknya Charles. Charles adalah raja yang paling lama nunggu emaknya nggak mati-mati. Umatnya 90, dia 70. Sekarang udah hampir 80. Spanyol, bahasa Spanyol, bangsa Spanyol, tanah Spanyol. Tapi kita membuat negara tidak bawa nama suku. Suku yang terbesar di Indonesia, Jawa. Jawa Timur, Jawa Tengah.
Jawa Tengah 35 juta, Jawa Timur 40 juta. Antara Jawa Timur, Jawa Tengah sama dengan 75 juta. Sumatera Barat, Minangkabau 5 juta. Lampung 9, sekian. Karena kita udah kawan akrab 10 aja lah. Aceh 5 juta. Tapi presiden pertama orang Jawa, Bung Karno, dia tidak memakai negara ini negara Jawa. Dan dia tidak pakai bahasa Jawa. Bayangkan kalau Bung Karno dengan keegoannya dia katakan, saya bangsa terbanyak, saya suku terbanyak, saya mau pakai nama saya, negara Jawa, dan bahasanya bahasa Jawa. Subuh ini saya nggak bisa ngomong. Saya mesti pripun kabare panjenenganipun. Muga-muga sing melu acara iki padha kabeh mlebu nang surga. Banyak juga orang Jawa. Akhirnya wakil presidennya dari Sumatera, namanya Bung Hatta. Hatta juga nggak mau bawa bahasa Minang dan dia tidak menyebut negara ini negara Minangkabau. Padahal pagaruyung kerajaan yang hebat yang besar. Kita semua mengalahkan ego kita. Kita menyebut negara ini disebut dengan Indonesia. Indo artinya Hindu. Nama sungai Hindu. Hindustan, tanah Hindu. Nama agamanya Hindu, nama sungainya Hindu, nama orangnya Hindu, Hindia. Amitabh Bachchan, Sanjay Dutt, Kabi Kaci Kabigam, Hoj Hoj Hotai. India, Hindu, Indonesia artinya pulau. Indonesia, pulau-pulau yang ada di balik India. Ini India, di balik ini ada pulau-pulau. Pulau yang pertama namanya Pulau Samudra. Samudra artinya berada di tengah lautan yang dalam. Nama lainnya adalah Sumatera. Disebut juga dengan Pulau Emas. Kenapa? Karena di pulau ini dulu orang meriwayatkan di tepi-tepi sungai itu katanya emas sebesar tengkorak kepala manusia. Kemana dia sekarang? Ya nggak tahu. Pulau Jawa, Pulau Kalimantan, Pulau Sulawesi, Pulau Papua, pulau-pulau kecil. Eropa itu darat semua, Bapak. Eropa darat semua, tapi negaranya kecil-kecil. Inggris, Jerman, Prancis, Belanda. Afrika darat semua, 50 negara pecah. Di atas itu aja Mesir, Libya, Tunisia, Aljazair, Maroko, Mauritania. Afrika Selatan di bawah. Kita pulau-pulau tapi bisa bersatu. Yang menyatukan kita itu apa? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalimatu haqqin 'alaiha nahya wa 'alaiha namutu wa biha nub'atsu. Dengan itu kita hidup, dengan itu kita mati, dengan itu juga nanti kita dibangkitkan di padang mahsyar insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Jadi, kekuatan kita ini di mana? Kekuatan kita ini ada pada 5. Inilah yang akan kita bahas subuh ini. Kira-kira yang 5 ini bisa diingat nggak? Belum saya sampaikan. Yang pertama, kekuatan kita bukan pada badan. Karena kalau ditengok badan, aborigin lebih kuat. Kalau pada badan, Indian lebih kuat. Kekuatan kita ada pada batin di dalam yang menggerakkan. Itulah dia keyakinan. Keyakinan itu dalam Islam disebut dengan iman. Datang tentara dari Italia. Nama presidennya Mussolini. Membawa tank, membawa senapan mesin, ingin menguasai negara. Namanya dulu nama presidennya Muammar Gaddafi. Nama pejuangnya yang ditangkap oleh Mussolini itu adalah Umar Mokhtar.
Pasukan tentara Umar Mukhtar mengikat kakinya pakai tali. Kenapa diikat pakai tali? Supaya tidak bisa lari. Dilindas pakai mobil tank. Mati syahid di gurun pasir. Afrika Utara itu cuacanya cuma dua. Panas dan panas sekali. Bukan macam tempat kita. Musimnya banyak. Ada musim durian, ada musim rambutan. Akhirnya Mussolini penasaran. Kenapa orang Islam ini ditekan, dibunuh, nggak mati, ngelawan terus? Tangkap. Akhirnya ditangkaplah Syekh Omar Mokhtar. Sebelum digantung, ditanya, Omar Mokhtar, ya, apa yang membuat kau melawan? Padahal kau pakai senapan angin, naik kuda, naik keledai. Kami naik tank, baja, senjata kami canggih. Kenapa kau melawan? Apa kata Omar Mokhtar? Allah tidak pernah menyuruh kami menyerah. Bagi kami lebih baik mati syahid daripada melihat negeri terjajah hidup terhina. Iskariman au mut syahidan. Hidup mulia atau mati syahid. Itulah yang ditakutkan orang kafir. Makanya dia selalu mengejek kita, teroris, radikal, radikul, kepala kau kena pukul. Ustadz kalau suaranya lantang sedikit disebut dengan Ustadz radikal. Saya berapa lama dituduh Ustadz radikal. Sekarang udah agak berhenti karena udah selesai pilpres. Saya bukan Ustadz radikal. Nggak pernah saya menyebut nama presiden. Nggak pernah saya menyebut nama partai. Nggak pernah saya menghasut orang. Carilah ceramah saya. Nggak pernah. Cuman saya tidak mau terikut-ikut, itu saja. Oh, Ustaz Somad itu orangnya keras. Enggak, sound sistemnya aja yang mantap. Nah, jadi kekuatan itu ada di dalam. Itulah yang kita tanamkan ke dalam hati anak kita. Lewat apa? Lewat ajaran subuh ahad anak-anak ngumpul. Itulah yang kita tanamkan. Maka tanamkan ke dalam hati anak kita. Bersilang pedang di lehermu, namun kebenaran itu tetap kau ucapkan. Ketakutan tidak membuat engkau panjang umur. Keberanian tidak membuat kau pendek umur. Kalau kau takut, kau tidak panjang umur. Kau kalau jadi pengecut, kau tidak jadi panjang umur. Dan kalau kau berani, kau tidak menjadi pendek umur. Kenapa? Karena umur dalam kuasa Allah. Innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun. Itulah yang kita tanamkan ke dalam diri anak kita. Ini Gen Z zaman sekarang ini dikenal dengan namanya generasi strawberry. Kenapa Gen Z sekarang yang anak-anak muda ini disebut generasi strawberry? Macam strawberry, cantik, merah, tapi kalau udah kena panas, layu, lonyot, mati. Maka anak-anak kita ini mesti, saya adalah generasi yang dididik untuk sabar. Untuk menunggu film kesukaan, nunggunya mesti 7 hari ditunggu, barulah keluar, itu pun cuma setengah jam. Unyil, Ucrit, Usro, Pak Ogah, Pak Raden. Saya adalah generasi yang sabar untuk nunggu, untuk dengar lagu. Lagunya cuma 10, nunggunya seminggu. Acaranya album minggu. Saya adalah generasi yang sabar untuk nonton film barat, nunggunya seminggu 7 hari kali 24 jam, itu pun cuma 1 jam, siang jam 12. Little Missy, Tuan Baron. Masih ingat? Yang ingat berarti udah tua. Tapi generasi anak-anak kita, generasi yang gak ada sabarnya. Dia kalau mau nonton langsung buka YouTube. Dia kalau mau nonton langsung buka Netflix. Dia kalau mau lihat film dia langsung buka handphone. Dulu TV lain, radio lain, telepon lain. Sekarang TV, radio, telepon dalam satu benda yang sama. Generasi dulu kita sabar untuk dekat TV, mencet, mutar. Sekarang mesti begitu dekatnya remote control. Kita adalah generasi yang sabar
untuk beramai-ramai nonton layar tancap. Sekarang orang satu rumah TV-nya 3. TV suami, TV istri, TV anak. Dulu asalnya TV-nya 1. Akhirnya rebut-rebutan remote sampai ke pengadilan agama. Istri menggugat cerai. Ditanya sama hakim, kenapa sampai ke pengadilan? Kami rebutan remote Pak Hakim. Kok bisa? Suami mau nonton bola, istri mau nonton film hantu. Akhirnya solusinya kata Pak Hakim, udahlah. Gara-gara ini kalian rusak dunia akhirat. Solusinya Pak Hakim, beli TV 2. Itulah asal muasal kenapa TV banyak sekali di rumah sekarang. Dulu kita sabar untuk nonton TV, TV-nya petak dalam bentuk box kotak, kakinya 4. Sekarang TV kakinya sudah kena amputasi semua. Ditempel di dinding, slim, kurus. Anak-anak ini kalau kita tidak didik dengan keyakinan yang kuat, di mana kita mendidiknya? Saya bangga, subuh ini masih ada anak-anak. Subuh ini masih ada anak-anak. Anak-anak. Macam anak-anak. Doakan supaya anak saya, anak kita semua baik-baik semua insya Allah. Ada seorang laki-laki mendidik anak-anak dengan sabar, dengan tekunnya. Dididik anak-anak ini. Walaupun politik kejam menekan majelis pengajian, dia tetap mendidik anak-anak. Kalau di masjid masih ada anak-anak lari-lari, lompat-lompat, teriak-teriak, insya Allah masjid ini akan tetap ada orang sholat tahun 2055 nanti. Mereka yang akan mimpin sholat subuh. Mereka yang akan mimpin tablik akbar. Sekarang saya kemari tahun 2026, 2036, 2046, 2056. 30 tahun lagi saya kemari, mereka yang akan menyambut saya dengan tola'al badru alaina. Bapak-bapak meninggal sudah. Saya masih hidup. Masalah umur ini nggak usah kita pikirkan. Kita kalau tegak di bawah pokok kayu, mumbang jatuh. Mumbang itu kelapa yang masih muda jatuh, kelapa tua jatuh. Jangankan kelapa muda, mayangnya pun jatuh. Anak bayi pun mati. Tapi yang paling penting adalah apa yang kita tinggalkan. Makanya orang selalu mohon ingin punya anak, ingin punya anak, ingin punya anak. Karena Nabi mengatakan, tazawwaju nikahi al-walud. Nikahi perempuan yang subur. Dari mana kita tahu dia subur? Bisa dites rupanya. Maksudnya, tanya dia anak nomor berapa, keturunan ibunya berapa orang. Itu cara mengetahui perempuan subur. Adik nomor berapa? Aku anak tunggal, mohon maaf. Bunga bukan setangkai, kumbang bukan seekor. Patah tumbuh hilang berganti, hilang satu tumbuh 1000. Cari yang lain. Adik nomor berapa? Aku nomor 13. Adiknya berapa? Adik saya 7. Gua banget. Kenapa kita disuruh menikah dengan perempuan yang subur? Inni mukatsirum bikumul umama yaumal qiyamah. Aku adalah nabi yang paling bangga karena umat yang paling banyak adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Eropa akan binasa bukan karena ditembak dengan senjata. Eropa akan hancur bukan karena datang orang Islam bawa pedang memancung kepalanya. Bukan. Eropa akan hancur, kenapa? Karena orang Jerman gak mau punya anak, sampai kanselir Jerman ngasih beasiswa sampai S3 gratis kalau mau punya anak. Gak mau mereka punya anak. Saya pernah ketemu sendiri dengan bule. Waktu ceramah di perusahaan, tiba-tiba datang mobil jemputan. Ustadz mohon maaf ya, kita jemput bule. Saya bilang jangankan bule, Pak Le kita jemput. Pas lagi naik, tiba-tiba naik bule di belakang. Saya tanya, how are you? Fine, kata dia. Are you married? Apakah kau menikah? No, dia nggak mau menikah.
Dia cuma mau kumpul macam binatang, namanya kumpul kebo. Have children? No child, no time for child. Saya nggak punya anak, nggak ada waktu untuk punya anak, kata dia. Saya alhamdulillah, saya bilang. Dengan kalian nggak punya anak, maka kalian akan punah. Yang membuat mereka punah, mereka kaya, duitnya banyak, mobilnya mewah, mobil paling mantap dari mana? Dari Jerman. Tapi nggak mau nikah, nggak mau punya anak, mereka punah dengan sendirinya. Sedangkan kita makan utang banyak, makan sambal belacan, anak do re mi fa sol la si do mi la sol fa mi re do. Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat apa lagi yang kurang? Mereka akan punah dengan sendirinya. Bukan kita yang membunuh. Islam tidak perlu datang membawa senjata membunuh Eropa. Enggak. Mereka punah dengan sendirinya. Gara-gara apa? LGBT. Lesbi, gay, biseksual, transgender. Kebetulan masjid kita sama dengan Masjid An-Nur di Pekanbaru Riau, Masjid Agung. Itu di depan Masjid Agung banyak pohon kurma kayak gini juga. Banyak kurma. Cuman nggak berbuah. Ini karena memang masih muda, masih kecil. Jadi didatangkanlah profesor kurma dari Thailand, namanya Profesor Kola. Profesor Kola namanya, dari Thailand. Datang ke Pekanbaru, coba cek profesor, diperiksanya, kata dia, ini kurma sampai mati nggak akan berbuah. Kenapa, Prof? Kurmanya jantan semua. Ini menunjukkan bahwa LGBT tidak menghasilkan apa-apa. Itulah sekarang yang sedang mereka marakkan LGBT. Mereka buat produksi kopi, ayam panggang, ayam goreng, televisi, TV, handphone, laptop, semuanya nyumbang untuk LGBT. LGBT adalah laknat Allah yang akan membinasakan Eropa. Akhirnya mereka kena penyakit namanya AIDS yang tak ada obatnya sampai sekarang. Kalau sudah kena penyakit itu, kekebalan tubuh terhadap penyakit hilang, akhirnya tinggal tulang, mati, selesai. Sementara umat Islam sekarang wali kota yang Islam itu wali kota apa? Saya sebetulnya tahu, cuman ngetes saja jamaah ini ngikuti atau enggak. Kenapa orang Islam bisa berkuasa? Dulu orang Islam berkuasa itu karena perang, jihad. Sekarang justru orang Islam bisa berkuasa dengan alat yang mereka punya. Mereka yang buat, tapi orang Islam bisa menang. Apa nama alatnya? Demokrasi. Apa itu demokrasi? Satu orang, satu suara, nyoblos. Orang Islam dia tengok lembut, orang Islam dia tengok baik, orang Islam tidak bermasalah, on time, tepat waktu, agama tepat waktu, agama Islam. Orang Islam yang katanya telat, yang katanya terlambat, kalau sudah bulan puasa pasti tepat waktu. Allahumma laka sumtu. Mana ada orang terlambat? Akhirnya menang dia. Gara-gara apa? Pakai alat punya orang, tapi kita yang menang dengan mencoblos. Jadi Islam ini akan pada puncaknya nanti ketika Eropa itu berkumandang di menara Eiffel itu takbir Allahu Akbar. Insyaallah. Ustaz Somad ini mimpi. Yang ngomong bukan saya. Yang ngomong itu namanya Bernard Lewis. Cari di internet. Bernard Lewis. Bernard Lewis orang Yahudi. Kata Bernard Lewis, tidak sampai 50 tahun lagi Eropa itu akan dikuasai Islam. Kenapa? Karena India, Pakistan, Bangladesh, IPB, Inggris itu isinya India, Pakistan, Bangladesh yang muslim di situ. Yang dari cara ngomongnya ketahuan karena huruf T-nya pakai to. Everything to ya. I think you can talk English. Itulah yang sedang menguasai.
India, Pakistan, Bangladesh itu berada di Inggris dan sekitarnya. Adapun Aljazair dengan Maroko itu berada di wilayah barat. Apa dia? Prancis, Spanyol. Itu isinya adalah umat-umat Islam yang datang bermigran ke sana, migrasi ke sana. Lalu kemudian Jerman, Jerman itu diisi oleh orang Turki. Jerman diisi Turki, lalu kemudian Aljazair Maroko mengisi Paris Prancis dengan Spanyol, dan Inggris diisi oleh India, Pakistan, Bangladesh. Dan orang Islam anaknya banyak-banyak. Sedangkan mereka pacaran, LGBT, kena penyakit AIDS, nggak sembuh-sembuh, mati. Maka untuk ketakutan-ketakutan ini menghadang umat Islam ini, muncullah apa yang disebut dengan ketakutan terhadap Islam, namanya Islamophobia. Fobia itu artinya takut. Islam takut terhadap Islam. Dan mereka itu kalau dilihat dari film-filmnya memang ketakutan. Dia kalau nengok laut, dia takut katanya ada makhluk yang akan naik ke atas, namanya Godzilla. Dia kalau nengok gelap di atas langit, kata dia takut akan ada makhluk yang akan turun dari langit ke bawah yang ngences, namanya alien. Dia kalau nengok mobil parkir takut, katanya mobil ini nanti berubah jadi robot, namanya Transformer. Mereka di dalam hatinya itu ada ketakutan-ketakutan. Maka jangan heran kalau di internet itu Islam dihajar, Islam diejek, Islam. Biasanya buah mangga itu dilempar setelah berbuah atau sebelum berbuah? Setelah berbuah, buahnya ranum, menguning, makin kuat lemparannya. Jadi ejekan-ejekan serangan terhadap Islam ini menunjukkan Islam di akhir zaman sedang berbuah, buahnya ranum, puncak. Mudah-mudahan kita sampai ke puncak kejayaan Islam itu insya Allah. Jadi yang pertama adalah anak-anak kita dididik dengan baik. Dua, pendidikannya di mana? Siapa di antara ibu di sana yang sanggup membangunkan anak jam 3 subuh, tahajud, baca Quran, sholat subuh, berjamaah, berzikir, habis itu masuk kelas sampai jam 12 siang, habis itu masuk sampai asar, dari asar olahraga, maghrib, berjamaah, isya, baca kitab, ngulang hafalan Quran, tidur jam 10 malam. Siapa di antara ibu yang sanggup mengawal anak dari jam 3 subuh sampai jam 10 malam? Angkat tangan. Enggak ada. Lalu siapa yang sanggup? Yang sanggup itu adalah pesantren Al-Fatah Darul Amal ini. Daftarkan segera anak-anak Anda ke pesantren Al-Fatah Darul Amal, hubungi nomor kontak berikut. Ingat, kuota terbatas. Suasananya adem, ayam, tentram, nyaman. Pemandangannya indah, sampai di atas bukit menghijau. Ada pohon kurma yang gak lama lagi akan berbuah. Karena kurmanya tidak LGBT. Anak tidak khawatir lari. Kenapa? Temboknya tinggi. Memang ada pintu, tapi terkunci. Dan Ustadz Somad setiap jadwal di Provinsi Lampung datang ke sini. Kenapa Ustadz kesini? Iya, saya dibawa panitia. Saya jangan dibawa ke hotel, saya bilang. Bawalah saya ke tempat yang saya nyaman, yang di sana ada rahmat dan ridho Allah. Udah jelas pakai sarung, pakai koko, pakai sorban, pakai peci, dibawa nginap di hotel. Di hotel itu ada orang yang tingginya 170, kainnya 50. Ada yang resleting belum dipasang sudah diambil dari tukang jahit. Yang ketawa anak kecil pula. Macam paham aja. Tapi kalau saya di Al-Fatah ini nyaman.
Mata saya terjaga, telinga saya terjaga, hati saya terjaga. Dan kalau istri saya nanya, saya pun enak jawab. Di mana? Di pesantren, saya bilang. Alhamdulillah, tenang. Habis nelpon baru saya keluar. Nah, jadi pesantren inilah benteng pertahanan kita, Bapak Ibu. Makanya siapa yang punya tanah, wakafkan untuk bangun pesantren. Saya setelah mendengar penjelasan Ustadz, ternyata benteng pertahanan kita pesantren, maka itu ada tanah Pak Ustadz, saya mau wakafkan untuk pesantren. Bagus. Tanah siapa Pak? Enggak tahu. Bapak punya tanah, tanahnya dibangun rumah. Setelah Bapak meninggal, rumahnya itu diambil oleh brownies, brondong manis. Itu respon mereka di belakang. Tapi kalau dibangun pesantren, tulis di situ wakaf, la yuhabu, tidak bisa dihibahkan, wala yuba'u, tidak bisa diperjualbelikan, wala yurasu, tidak bisa diwariskan. Itulah hebatnya wakaf. Tapi jangan gara-gara itu nanti pulang semua diwakafkan. Oh, ternyata kau mengumpul emas selama ini karena kau ingin nikah sama brownies. Maka semua rumah ini kuwakafkan. Oh jangan. Enggak boleh. Paling banyak wasiat boleh hanya sepertiga. Pesantrenlah benteng pertahanan kita. Di Malaysia Pak. Di Malaysia Islam itu dijaga dengan 4. Berapa yang menjaga Islam di Malaysia? Yang pertama, dasarnya Islam. Negaranya dasarnya Islam. Yang kedua, ada rajanya, sultan. Yang ketiga, ada muftinya. Yang keempat, ada lembaga negara khusus agama Islam namanya JAKIM, Jawatan Kemajuan Islam Malaysia. Ustaz kok tahu? Saya kan keliling ceramah Sabah, Sarawak, Malaysia. Saya pelajari. Di Indonesia keempat-empat ini enggak ada. Dasar negara kita Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945. Itu kemajuan umat Islam karena ingin menjaga keutuhan NKRI. Karena kalau dibuat dasar negara Pancasila ketuhanan dengan menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya, saudara kita yang ada di timur nggak mau gabung dengan Indonesia. Sementara kita menghadapi Belanda, menghadapi Jepang, menghadapi sekutu, menghadapi PKI, menghadapi komunis. Akhirnya kita mengatakan nggak apa-apa, nggak usah kita bawa Islam, kita pakai Pancasila. Yang penting kita bisa bersama menjaga keutuhan persatuan. Yang kedua, sultannya sudah nggak ada, nggak berkuasa karena kita pakai sistem presiden. Karena sultan tidak ada, mufti tidak ada, dan tidak ada lembaga negara khusus mengurus agama Islam, nggak ada. Ini Bapak Kepala Kementerian Agama, Kementerian Agama bukan ngurus agama Islam, tapi semua agama yang ada di Indonesia. Lalu kenapa Islam di Indonesia masih tetap tegak, berdiri, berwibawa? Karena ada pesantren. Pesantren melahirkan ulama. Ulama yang akan berjuang menegakkan agama Islam. Takbir. Kalau saya takbir itu berarti sudah 50 menit. Tadi saya duduk 5:30. Sekarang sudah jam 6:15. Padahal yang mau saya sampaikan 5. Ini kalau saya teruskan ini bisa azan zuhur ini. Benteng pertama, anak-anak kita yang hijau-hijau ini selamatkan dari narkoba, selamatkan dari zina, selamatkan dari LGBT, selamatkan dari internet, selamatkan dari gadget, selamatkan dari garong, selamatkan dari geng motor, selamatkan dari macam-macam. Di mana tempat menyelamatkannya? Yang kedua, pondok pesantren. Kiai Haji Hashim Asy'ari meninggal, tapi pesantrennya tetap ada, Tebu Ireng. Al-Falah, Peloso, Lirboyo, Kerapia, Kiai Huzairon, Pondok Pesantren Al-Fatah, Temboro, tetap tegak berdiri. Harimau mati meninggalkan belang, gajah mati meninggalkan gading, manusia mati meninggalkan kredit. Apa yang mau kita tinggalkan? Maka tinggalkanlah pesantren.
Saya bukan kiai, saya bukan ustadz. Kalau bisa kasih tanah, kasih tanah. Gak bisa kasih tanah, kasih semen. Gak bisa semen, batu bata, batu kerikil. Gak juga bisa datang support. Sudahlah gak ngasih tanah, gak support, malah memfitnah pesantren. Padahal kalau dia mati didoakan oleh orang, gak mau orang pesantren doakan dia. Giliran mau mati sakratul maut, yang sombong, yang ngejek pesantren, anak pesantren lah yang dipanggil untuk membacakan Yasin. Selesai bacakan Yasin, kata istrinya, gimana Bu? Alhamdulillah Pak Ustadz. Gimana? Udah meninggal. Untung anak-anak pesantren. Kalau enggak mati-mati. Yang ketiga, apa kekuatan kita? Kekuatan kita adalah dakwah. Indonesia mayoritas muslim, tapi di India muslimnya 300 juta Pak, lebih banyak dari kita, tapi mayoritas saudaranya Hindu 1 miliar, maka lebih banyak. Nggak bisa di sana buat tablik akbar ceramah begini, datang Amitabh Bachchan sama Sanjay Dutt, nggak bisa. Maka datanglah seorang ulama berpikir bagaimana dakwah ini. Gak bisa ceramah petantang petenteng begini, gak bisa. Bagaimana caranya? Akhirnya beliau iktikaf di Masjid Nabawi. Sampai akhirnya beliau dapat rezeki bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pesan Nabi, berdakwahlah seperti dakwah aku dulu. Pesannya cuma pendek, berdakwahlah seperti dakwah aku dulu. Gimana dakwah seperti dakwah? Rupanya maksudnya bukan tablik akbar, tapi dakwah dari pintu ke pintu. Mengetuk pintu rumah orang. Assalamualaikum Pak Haji, ayo kita ke masjid yuk. Jangan ajak-ajak saya. Kamu belum lahir, saya sudah haji. Assalamualaikum Pak, saya hadir ijtima 3 provinsi. Sumatera Utara, Riau, Sumatera Barat, 20.000 orang datang. Ketemu sama Pak Polisi, saya tanya, Bapak ikut ngaji? Iya. Gimana ceritanya Bapak taubat? Saya tanya, gimana ceritanya Bapak taubat? Ada orang ngetuk rumah saya Pak Ustadz, ngajak sholat terus. Lama-lama saya cabut pistol saya. So, kalau nggak berhenti ku tembak kok. Terus besok dia datang lagi. Ini orang nggak takut mati, terus ya udah akhirnya saya ikut. Jadi kalau ada orang mengatakan Ustadz Somad itu berdakwah, itu salah, perlu diluruskan. Abdul Somad tidak berdakwah. Ustadz Abdul Somad itu taklim. Kalau ngajar begini ini namanya taklim. Yang berdakwah itu adalah mengajak orang dari jalan setan ke jalan Tuhan. Itu yang berdakwah. Yang masuk ke diskotik, yang berani megang bola biliar orang, takutlah kepada Allah. Nah, itu yang berdakwah. Itu yang berdakwah. Tukang yang nggak pernah peduli sama masjid, nggak pernah peduli sama azan, tetap bertukang, tutang ngajak dia. Pak tukang, ayo kita sholat. Kalau kau ngajak terus kepala kau kupukul kayak martil. Nah, itu yang dakwah itu. Karena definisi dakwah adalah ud'u ila sabili rabbik, mengajak orang ke jalan Tuhan. Sedangkan Ustadz Somad itu dia menceramahi orang dalam masjid. Orang sudah ngumpul di masjid, baru datang Abdul Somad. Bukan Abdul Somad ngajak orang luar ke dalam masjid. Mestinya dakwah itu ngajak orang dari jalan luar ke dalam masjid. Itulah yang dakwah itu. Sekarang jamaah ini nggak bisa membedakan mana dakwah, mana taklim. Perlu diluruskan. Ustadz Somad itu taklim. Tapi ada orang dakwah. Dia bukan profesor, bukan doktor, bukan kiai. Tapi dia mengajak orang dari jalan setan ke jalan Sudirman. Masjidnya di jalan Sudirman. Yang bagus itu ngajak dari luar masjid ke dalam masjid. Tapi ada satu kelompok lagi, orang yang udah dalam masjid malah diusirnya keluar masjid. Bid'ah, bid'ah, bid'ah. Orang sudah bagus-bagus dalam masjid, baca Yasin, baca Quran, tahlil, zikir. Afdalu zikri fa'alam annahu la ilaha illallah. Bid'ah. La ilaha illallah kok bid'ah?
Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kekuatan kita ada pada akidah yang ditanamkan ke dalam jantung, dihunjamkan ke dalam tangkai jantung anak-anak kita. Ditalkinkan la ilaha illallah itu ke telinganya waktu dia masih bayi. Asyhadu an la ilaha illallah. Itu azan bukan untuk anak bayi. Kalau macam itu kuatnya terkejutlah dia. Bedakan antara azan bayi sama azan sholat. Kalau azan bayi lembut. Sekarang banyak terbalik. Azan untuk bayi itu dipakai untuk sholat. Ayalah sholat. Itu untuk bayi. Kalau untuk bayi lembut. Kalau untuk sholat cari suara yang lantang. Udah terbalik-balik dunia ini udah. Setelah akidahnya kuat, jaga dia. Karena ulat paling suka memakan pucuk yang hijau. Apa kata ulat? Pucuk, pucuk. Hati-hati pucuk-pucuk hijau ini kena ulat. Di mana dia dititipkan? Di pondok. Kau memang jenderal, kau memang dokter spesialis, kau memang kepala daerah. Tapi kalau untuk menjaga anak, yang paling telaten, yang paling pandai adalah pesantren. Makanya mereka tahu pesantren ini benteng terakhir umat Islam. Makanya pesantren mau dibusukkan. Fitnahnya diangkat terus di sosial media. Jangan gara-gara nila setitik rusak susu sekotak. Sekarang udah nggak pakai belanga lagi. Kecil ini masalahnya. Tapi terus diangkat oleh buzzer. Kenapa? Karena mereka tahu kalau orang tua tidak lagi percaya ke pesantren, anak ditarik ke rumah, akhirnya anak dirusak melalui telepon gadget. Kawan saya guru, ngajar di sekolah, razia handphone. Anak-anak, masukkan semua handphone ke keranjang. Periksa handphone anak-anak. Telepon orang tua. Bapak besok datang. Mohon maaf, saya nggak bisa, jadi istri saya yang datang. Ibu, anak ibu ini sudah hebat. Lampau batas. Handphonenya sudah kami periksa, macam-macam isinya. Jaga anak ibu dengan baik. Selesai guru ini marah, ibu itu ngomong, mohon maaf Pak. Kenapa Bu? Itu handphone suami saya. Ternyata yang rusak bukan cuma anaknya. Bapak, makanya buatkan Pak Kiai Budi, buatkan nanti pesantren khusus untuk bapak-bapak. Ibu kalau ada bapak yang mau dititipkan, titipkan segera. Anaknya jaga, di mana tempatnya? Di pesantren. Maka insya Allah kalau ini terjaga, terpelihara, dan dia inilah yang akan nanti berdakwah, mengajak orang ke jalan Allah Subhanahu wa taala dari pintu ke pintu. Masih banyak saudara kita yang belum terbentuk, terjaga hidayah. Berapa orang Indonesia yang nggak bisa baca Quran? Tulis di Google. Buta huruf baca Quran di Indonesia 72%. Kalau ngumpul 100 orang, yang bisa baca Quran hanya 28 orang, 72 orang nggak bisa baca Quran. Mau suka mau tidak suka. Bagaimana solusinya? Dakwah jangan pernah berhenti. Saya bukan ustadz Pak Ustadz, saya bukan ulama, saya tidak penghafal Quran. Apa yang bisa kau support? Yang kepala daerah, buatkan dakwah, buka pintu dakwah, bangun masjid, syiar, pondok pesantren. Jangan halangi orang berdakwah. Kalau belum bisa berdakwah, jangan ejek orang berdakwah. Mengejek orang berjubah, jubah pakaian Nabi. Ngejek orang bersorban, sorban pakaian Nabi. Ngejek orang berjenggot, Nabi berjenggot. Kalau belum sanggup, jangan ejek. Ngejek. Aku tengok sejak taubat ini berjenggot macam kambing. Dia, kau pikir yang kau ejek itu nggak bisa dia ngelawan. Dia bisa ngelawan, cuman hatinya sudah lembut. Lembut hatinya, lembut lidahnya. Maka dia nggak ngelawan. Sebetulnya kalau dia macam dulu sebelum dia taubat, dia bisa ngelawan. Kau aku tengok berjenggot macam kambing. Kau berkumis macam anjing gitu. Bisa sebetulnya kalau dia mau. Cuman dia nggak mau ngelawan.
Dia hanya diam. Ketika diam itu apa yang sedang dia katakan? Dia sedang mendoakan, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Berikan dia hidayah ya Allah. Makanya kalau lihat ada orang berdakwah mengajak orang ke jalan Allah, berikan dia support, berikan dia semangat. Kalau belum bisa, jangan menjadi penghadang dakwah. Saya anak muda yang cerdas, Ali bin Abi Thalib, tolong dakwah. Saya anak muda yang bertenaga, Umar bin Khattab, tolong dakwah. Nggak ada orang berani baca Quran dengan suara lantang sebelum Umar masuk Islam. Begitu Umar masuk Islam, barulah orang berani baca Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa? Karena Umar bin Khattab juara gulat bertahan di pasar Ukas setiap tahun. Itu pentingnya preman-preman itu taubat. Baru orang berani. Preman nggak perlu ceramah, nggak perlu tablik akbar. Cukup kalian duduk di tempat dakwah. Siapa yang mengganggu, kupecahkan ginjalnya. Selesai dakwah. Nah, itulah perlunya. Cerdas, Ali bin Abi Thalib. Berotot bertenaga, juara gulat, Umar bin Khattab. Kaya raya, Utsman bin Affan. Yang kaya nggak usah ceramah, nggak usah tabligh akbar, duduk aja. Sediakan makanan orang, sediakan perjalanan dakwah, sediakan masjid, pondok pesantren. Saya Pak Ustadz setelah saya renung-renung, cerdas enggak, bertenaga enggak, kaya juga enggak. Berarti kau Abu Lahab. Enggak mungkin lah kita enggak ada potensi. Pasti kita diberikan Allah kelebihan. Saya juga enggak mau gara-gara ceramah ini dipotong, ibu nanti pulang ke rumah, bang, ku tengok kau Abu Lahab kau. Tanamkan akidah kepada anak, masukkan ke pesantren, support dakwah. Apalagi yang keempat, tidak bisa ini berjalan sendirian, mesti berjamaah. Berjamaah. Kekuatan kita ada pada jamaah. Nabi Muhammad aja nggak sendirian. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Talha, Zubair. Nabi Isa juga nggak sendirian. Wa idz qala Isa bin Maryam lil hawariyin. Ingatlah ketika Nabi Isa berkata kepada hawariyin, penolong-penolongnya, man ansari ilallah. Siapa yang menolong aku menegakkan agama Allah? Qalal awariyun. Awariyun berkata, nahnu ansarullah, kami akan menolong agama Allah. Nabi Ibrahim tidak sendirian, dibantu oleh perempuan, istrinya, anaknya Ismail. Nabi Musa dengan tongkatnya membelah Laut Merah, tidak sendirian. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'alli waziran min ahli Haruna akhi. Ditorong Nabi Harun, nggak bisa sendirian. Makanya saya kemana-mana itu mesti pakai tim. Saya datang ke satu provinsi setahun hanya sekali. Ke Lampung ini untuk tahun 2026 ini sekali. Nanti datang sekali lagi 2027, saya datangnya nginapnya di Lampung 3 malam. Malam Jumat, malam Sabtu, malam Ahad. Datang Kamis, Ahad pulang. Nggak boleh 3 malam, dikhawatirkan buka cabang. Sumatera Utara 3 malam, Sumatera Barat 3 malam, Jawa Timur 3 malam, Kalimantan 3 malam. Saya di rumah hari Selasa, hari Rabu, hari Kamis. Pergi berdakwah. Kenapa begitu? Karena kalau tidak, nanti saya pergi datang ceramah, saya tidak mau hanya sekedar datang ceramah pulang, enggak begitu. Saya mau datang ceramah, ada mendirikan pondok, pondok yang sudah ada disupport, supaya apa? Supaya ceramah dakwah ini menjadi asbab hidayah. Kalau hanya sekedar diundang pejabat, datang tabligh akbar pulang, datang tabligh akbar pulang. Apa beda kita dengan artis? Saya mau datang ceramah, setelah itu ada perubahan, orang jadi ke masjid. Setelah tabligh akbar, ngajilah dengan kiai tuan guru, ustadz di tempatan masing-masing. Di masjid paling tidak seminim-minimnya masjid itu mesti ada 3 pengajian. Maka saya senang sekali begitu dikasih tahu, Ustadz Somad, besok kita ada komunitas majelis takmir masjid. Alhamdulillah, masjid jangan jalan sendirian. Makanya di kecamatan ada Bapak
dari kepala kantor Kementerian Agama yang tidak hanya, padahal kepala kantor Kementerian Agama masuk kantornya kan hari Senin. Mana ada hari Ahad masuk kantor? Hari Senin jam 8. Padahal acara dibuat Ahad. Bisa saja kepala kantor mengatakan begitu diajak, Pak, ayo acara. Mohon maaf, bukan jam kantor. Tapi karena dilihat berjamaah bersama, mau kita pentingkan masjid kita ini. Masjid seminim-minimnya mesti ada 3 pengajian. Pertama akidah. Wujud qidam baqa mukhalafatu lil hawadisi qiyamuhu binafsihi wahdaniyah kudrat iradat. Gurunya bacakan kitab. Kitabnya Aqidatul Awam, syarahnya Jala'ul Afham. Kitab akidah yang paling rendah dalam akidah ahli sunnah wal jamaah. Fikih, fikihnya mazhab Syafi'i. Kitab paling rendah, paling kecil, paling simpel adalah Matan Takrib, syarahnya Fathul Qarib. Akhlak, akhlak yang paling simpel Bidayatul Hidayah, pakai 3 ini aja. Tolong ceramahnya jangan lagi ceramah umum sampai jamaah ini hafal. Kalau ustadznya ini judulnya pasti sabar nih. Marilah kita sabar. Sendal kita hilang, sabar. Suami kita dilarikan pelakor, sabar. Cukuplah itu sudah. Saya bukan mengatakan tablik akbar ngaji-ngaji umum ini nggak ada manfaatnya. Ada manfaatnya. Tapi tolong cerdaskan umat mulai ngaji. Ramadan, tablik akbar. Ba'da Ramadan nanti start mulai ngaji. Fikihnya Matan Takrib. Akidahnya Aqidatul Awam. Akhlaknya Bidayatul Hidayah. Cukup untuk dasar. Tapi nggak ada gunanya ngaji kalau baca Qur'annya belum lurus. Ngaji tahsin. Non mati ketemu dengan qab min qablikum. Jangan sampai anak kita nanya, mama, non mati ketemu dengan qab, qabnya lari karena nunnya udah mati. Ngaji. Karena baca Quran ini rubbatalil Quran wal Quranu yal'anu. Berapa banyak orang baca Quran dilaknat Quran. Kenapa dilaknat Quran? Bacaannya enggak betul. Alhamdulillah Pak Ustadz, saya enggak pernah salah. Kenapa? Karena enggak pernah baca Quran. Jadi 4 paling tidak di masjid sediakan. Saya di dekat rumah buat majelis taklim Jumat sore. Jumat sore ibu-ibu ngaji akidah Jumat pertama, Jumat kedua fikih, Jumat ketiga akhlak, Jumat keempat tahsin. Khusus ibu-ibu Jumat sore ba'da asar, karena ba'da asar doa makbul sampai maghrib. Untuk bapak-bapaknya, saya datang ke masjid Musola 2 hari Rabu pagi. Jadi di lingkungan tempat tinggal saya Rabu pagi saya datang ke musola bacakan kitab Riyadhus Shalihin. Supaya apa? Supaya jangan difitnah orang. Ustadz Somad itu diundang tablik akbar sama pejabat aja, mobilnya lewat, kacanya hitam lewat, nggak pernah kelihatan. Ada juga orang datang ke rumah, Ustadz buatlah pengajian daerah sini. Saya bilang, aku tiap subuh Rabu, kau yang nggak pernah datang. Jadi kita ini berjamaah, jangan memisahkan diri dari jamaah. Karena kata Nabi, alaikum bil jamaah, iyyakum wal furqah. Saya senang sekali. Subuh ini kita bisa berjamaah. Selama kita masih ahli sunnah wal jamaah, jangan membid'ahkan, jangan mengejek, jangan mengolok-olok. Kita masih bersama dalam satu ikatan yang pada akhirnya nanti kita semua insya Allah husnul khatimah. Tanamkan akidah kepada anak-anak kita. Sudah. Masukkan ke pondok. Sudah. Apa tadi yang ketiga? Dakwah jangan sampai tinggal. Tapi tidak bisa kalau tidak berjamaah bersama-sama. Dan puncak akhirnya yang terakhir adalah bukan karena engkau, tapi karena Allah. Melalui apa? Melalui doa. Saya selalu ditanya, Ustadz kami lihat sehat, makanannya apa? Tengkleng. Minumnya apa? Iya, minum apa yang ada diminum.
Kenapa Ustadz sehat? Saya bilang saya sehat itu karena doa jamaah. Bayangkan berapa orang baik, orang-orang ikhlas yang mendoakan saya. Ya Allah, sehatkan Ustadz Somad sampai jadwal dia di Bandar Lampung nanti ya Allah. Setelah itu mau mati, matikanlah dia ya Allah. Nah, habis jadwal Bandar Lampung, habis ini nanti saya jadwal Jakarta. Orang Jakarta juga berdoa. Ya Allah, sehatkan dia sampai Jakarta ya Allah. Habis Jakarta nanti jadwal saya di Brunei Darussalam. Orang Brunei berdoa. Habis itu jadwal saya di Sumatera Selatan. Orang Palembang berdoa. Habis itu nggak ingat saya lagi mana-mana jadwal. Setahun saya susun itu apa? Ustadz ke sana. Terus Ustadz istirahatnya kapan? Istirahatnya nanti di surga bersama kamu, Besti. Kalau ada orang merasa dia istirahat di dunia, nggak akan ada. Nanti kayaknya kalau sudah selesai kuliah istirahat. Nggak istirahat. Ditanya orang, udah kerja di mana sekarang? Nanti nampaknya kalau udah kerja istirahat. Nggak istirahat. Ditanya orang, kapan nikah? Ini udah mau bulan puasa. Memang mau dibangunin pakai mercon. Kayaknya nanti kalau udah punya anak istirahat ini. Ditanya orang, anaknya berapa? 3. Laki-laki perempuan, laki-laki semua. Kok nggak punya anak perempuan? Nampaknya nanti kalau sudah punya anak ini istirahat. Ditanya orang, anaknya udah bisa ngomong? Belum. Doakan anak saya ngomong Pak Ustadz. Setelah anak ngomong, malah dilarang anak ngomong. Jangan ngomong. Doakan kaki anak saya supaya bisa jalan Pak Ustadz. Begitu anak udah jalan, malah dilarang. Jangan jalan nanti. Manusia ini tidak pernah merasa tenang. Tenang itu di mana? Ar-rahah fil jannah. Kita nanti tenang itu nanti setelah masuk surga bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu mau masuk surga sama bapak? Mau kata. Bapak mau masuk surga sama ibu? Soalnya Bu, saya pernah nanya, laki-laki ini nanya balik, Ustadz, saya kalau masuk surga ketemu istri lagi katanya. Saya bilang, iya. Mana dalilnya Pak Ustadz? Nanya dalil pula. Kata Nabi, almar'u ma'aman ahab. Orang akan bersama dengan siapa yang dia cintai. Al-Quran juga mengatakan alhaqna bihim dzurriyyatahum. Mereka akan bertemu dengan anak cucunya, dengan keluarganya di surga. Lama dia menang. Kenapa saya bilang? Di dunia aja aku udah gak tahan Pak Ustadz. Kenapa kau gak tahan? Subuh aku dibanguninya suruh sholat ke masjid. Itu bukan tanggung jawab dia. Kau yang mesti membangunkan dia ke masjid. Ini banyak sekarang pemain bola sudah bingung siapa kiper, siapa striker. Laki-lakilah kepala rumah tangga. Laki-lakilah yang mestinya membangunkan istri. Terus kalau aku pulang ditanyanya Pak Ustadz, kain sarung sama baju koko kemarin dipakai sholat atau enggak? Kemarin tinggalnya di mana? Itu bukan istri kalau gitu. Itu adalah bidadari surga yang dikirim oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka pulang nanti ke rumah jangan lagi panggil, mama si anu, ibu si anu, panggil dia. Oh, bidadari surga. Setuju, Bu? Masya Allah. Kalau bisa membahagiakan mereka dengan harta, bahagiakanlah. Kalau bisa membahagiakan mereka dengan hadiah, bahagiakanlah. Kalau belum bisa membahagiakan mereka dengan apa-apa, bahagiakanlah mereka dengan kata-kata yang lembut. Apa kata Nabi? Khairukum, orang yang paling baik di antara kamu. Khairukum li ahli, orang yang paling baik kepada istrinya. Wa ana khairukum li ahli, aku orang yang paling baik kepada istri. Karena polisi sudah datang, maka ceramah habis waktu. Kita doakan bapak-bapak polisi kita mensupport dakwah insya Allah. Bapak pulang nanti ke rumah, panggil dia dengan panggilan yang menyenangkan hati. Ya Humaira, wahai engkau yang kulitnya putih kena cahaya matahari kemerah-merah. Karena dia kan baru pakai skincare.
Walaupun efeknya baru sampai muka, belum turun ke leher. Jangan panggil, oh zebraku. Sakit hati dia. Kalau suaminya sudah baik, istrinya baik, anaknya baik, insya Allah keluarganya sakinah, mawaddah, warahmah. Kalau bapaknya baik, soleh, istrinya baik, solihah, anaknya juga menjadi anak yang qurrata a'yun, sejuk dipandang mata dan menenangkan hati. Tapi kalau bapaknya genderuwo, emaknya mak lampir, anaknya tuyul, diserahkan ke pesantren. Gimana kami mau mendidiknya? Tiap harilah baca ruqyah terus, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Saya kalau saya lihatlah dari senyum bapak dan ibu-ibu ini kelihatannya orang-orang yang nggak punya masalah dan nggak punya utang. Ustaz kok tahu? Karena dari senyumnya itu cerah. Orang kalau lagi banyak masalah, apalagi mau bulan Ramadan, gaji 13 belum cair, hilal belum kelihatan. Ini susah, diajak bercanda nggak bisa, senyum pun tertahan. Tapi ini bisa lepas begini, Masya Allah. Mudah-mudahan yang ada utang lunas utangnya.